Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ummu Alula? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustazah, sehat? Alhamdulillah ala kulli hal. Dari mana Ummu Alula? Ana posisi di Jakarta, Ustazah. Masya Allah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Iya, mungkin pas terakhir Ustazah cerita soal dijauhi pacaran gitu ya Ustazah ya. Jadi posisinya Ana lagi ta'aruf sama seseorang. Nah, posisinya beliau itu seorang duda anak 3 dan Ana juga janda anak 1. Terus awalnya kami itu ta'aruf di tukeran CV gitu. Terus udah gitu ada penyedia, ada admin dan adminah yang di grup WhatsApp itu gitu Ustazah. Terus kan kami saling mengenal ya kurang lebih 6 bulan gitu. Udah gitu dengan berjalannya waktu gitu karena PPKM dan lain sebagainya, awalnya tadinya ingin nazar karena beliau jauh di Jawa Timur gitu, jadi terhalang oleh PPKM ini. Terus beliau ngajakin untuk nikah online, terus Ana kayak bingung gitu Ustazah, maksudnya emang boleh ya nikah online? Terus udah gitu selain nikah online itu akhirnya kami menyudahkan ta'aruf itu, maksudnya karena ya sekiranya dipikir ini sepertinya kok kayaknya terlalu sulit gitu untuk maksudnya dari keluarga Ana juga kayaknya nggak, harusnya datang dulu gitu, ketemu dulu orangnya, jangan langsung, maksudnya jangan langsung nikah online, khawatir ini dan itu gitu. Terus akhirnya ta'aruf grup itu kami sudahi Ustazah, terus begitu. Tapi entah gimana ya pokoknya akhirnya kami tuh jadi kayak malah si ikhwannya ini malah nelpon Ana gitu. Jadi malah gimana ya Ustazah, jadi malah Ana tuh jadi kenalan sama anaknya, jadi kenalan sama ibunya, terus jadi kayak nazar online tapi bukan via grup itu, dan jadi kayak dua keluarga besar itu jadi kayak deket gitu Ustazah. Ana tuh takut juga sih Mas, Ana tuh ini gimana, ini dalam rangka apa ya, takutnya Ana keluar batas gitu, maksudnya takut pacaran gitu, takut banyak kekhawatiran gitu. Sampai akhirnya Ana tuh berpikir untuk ya udahlah kayaknya diudahin aja gitu ta'arufnya Ustazah, takutnya takutnya keluar batas gitu Ustazah. Gimana ya, Ana harus gimana ya Ustazah, soalnya ya Ana juga sebenarnya sudah ada keyakinan sama si ikhwan ini gitu, dan sepertinya beliau pun ada kecondongan kepada Ana gitu, dan keluarga kami juga sepertinya sudah ya saling mengenal gitu, mengenalnya secara nazar online itu. Gimana ya Ustazah? Jazakumullah khair. Wa iyyak, fajazakumullahu khair. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Saya jadi teringat ya, ternyata nikah online tuh ada lagi di saat ini ya, sekarang di zaman pandemi ini. Saya terakhir mendengar nikah online itu Kak, Ummu Alula, itu waktu kami masih di Timur Tengah. Jadi ada kawan yang dia tuh nikahnya nikah online. Nikahnya tuh nikah, jadi nggak bertemu, si laki-lakinya berada di sana sedang studi, perempuannya ada di Indonesia ya. Dan itu terjadi ya, nikah online, baru bertemu dengan istrinya ketika si laki-lakinya ini dia pulang ke Indonesia ya. Masya Allah, ini zaman pandemi akhirnya semua jadi online ya, mengurus SIM online ya, nikah pun online ya, Masya Allah. Nah, sebelum saya jawab ya panjang lebar, kita akan lihat dulu nih, kira-kira nikah online itu boleh apa tidak sih gitu ya.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar lagi ada syarat nikah ya, syarat nikah. Kira-kira dalam nikah online tuh ada nggak syarat-syarat yang memang disyaratkan di dalam agama kita? Di antara syarat sah nikah itu, yang pertama ada calon suami. Jadi kan Ummu Alula kan ada tuh calon suaminya di Jawa Timur misalnya. Ada calon istri, ada jenengan ya. Kemudian ada wali nikah, ya wali nikah. Kemudian ada 2 orang saksi dan ada ijab dan qabul. Ya, ini adalah persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu akad nikah itu sah. Ya. Nah, kalau misalnya hal ini terpenuhi, maka nikah online ya, dengan adanya saksi, dengan adanya wali, dengan adanya yang tadi saya telah sebutkan, maka nikah online ini sah ya. Dan ini kayak internet dan sebagainya, ini adalah sebuah alat bantu saja. Taib. Nah, kemudian Ummu Alula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya memang Ummu Alula yakin ya, meyakini bahwasanya saya tuh harus nadhar, harus berjumpa dulu misalnya agar tidak menyesal di hari kemudian, maka minta kepada laki-laki tersebut ya untuk disegerakan nadhar. Ya, jangan ditunda-tunda karena nanti kalau ditunda-tunda akan menjadi madarat yang banyak ya. Ya ini kalau ditunda-tunda akhirnya jadi dia minta perkenalan antara Ummu Alula dan keluarga besarnya, dan ini sudah waliyadzubillah ya, sudah masuk ke dalam jurang sesuatu yang tidak Allah ridhai ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ummu Alulah, kalau memang Ummu Alulah ingin nadhar itu cepat ya, maka katakan kepada calon suaminya bahwasanya saya ingin nadhar. Itu sudah tadi tahapannya kan sudah ta'aruf, sudah ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada kecondongan kedua belah pihak, baru kemudian setelah itu nadhar. Nah, nadhar ini juga perkara yang seharusnya bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki harus dilakukan agar tidak menyesal di hari kemudian ya. Nah, dalam masa PPKM ini kalau memang benar-benar serius ya, laki-laki itu dari Jawa Timur, insya Allah ada jalannya ya. Katakan mudah-mudahan Allah memudahkan. Setelah nanti nadhar, urusan nanti akan berlanjut atau tidak itu nanti diserahkan ke kedua belah pihak. Kalau memang tidak berlanjut, sudah sampai di situ saja, berarti tidak ada lagi urusan selanjutnya. Kalau memang berlanjut, berarti lanjut dengan adanya khitbah, kemudian setelah itu pernikahan dan menjalin sebuah rumah tangga ya. Kalau saat ini posisinya Ummu Alulah ya sama calon suaminya belum ada nadhar, belum ada kejelasan, dan malah dikenalkan oleh keluarga besarnya dan lain sebagainya, ini sudah terlalu jauh ya. Katakan pada calon suaminya, kalau memang mau serius ya, apapun jalannya, ayo kita nadhar ya. Setelah itu tidak menunggu lama, kalau memang dua pihak ini masih ingin melanjutkan, lanjutkan dengan pernikahan ya. Ini lebih baik untuk menjauhi fitnah-fitnah yang ada ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya begini ya, karena ada kasus di mana seorang wanita itu sempat ta'aruf ya. Pernah ada yang chat ke saya. Kemudian setelah itu di antara kedua belah pihak itu ada yang tidak mau ya, tapi tetap melanjutkan chat dan lain sebagainya. Saya katakan kalau memang kedua belah pihak itu, kalau memang ta'aruf sudah tidak ada yang cocok, maka tinggalkan, sudah, jangan menghubung-hubungi lagi. Berarti itu adalah sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, dan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Ini yang seharusnya kita katakan dalam diri kita. Jadi Ummu Alula, pesan saya, katakan tegas ya kepada calon suaminya, kepada ikhwan yang ada di Jawa Timur itu, kamu maunya bagaimana? Kalau memang mau nadhar, ya ayo, harus ada jalan, datang nadhar. Kalau memang tidak ada nadhar dan sebagainya, sedangkan Ummu Alula pengen nadhar, ya sudah, berarti kita sampai di sini saja hubungan kita, dan
kalau bisa ndak apa-apa ya, kita ganti nomor telepon dan lain sebagainya, itu ndak apa-apa demi kemaslahatan kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fiik.